Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Halo teman-teman, kenalin nama aku Nadila dari Salma Anayatu Zain, biasa dipanggil Nadila. Aku dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 0404012221, absen 14, kelas A4. Dalam 7 menit ke depan, kali ini aku ingin menyampaikan kajian Islam dengan judul Konsep Sabar dalam Perspektif Al-Quran, yang saya ambil dari sumber jurnal ilmiah Al-Mu'aswirah halaman 189, bisa dicek ya nanti. Di sini tentunya teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata sabar, dengan kata ikhlas, ataupun dengan konseptualisasinya atau pengamalannya di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman di sini pastinya sudah mengerti apa artinya sabar, bagaimana cara melakukannya, dan mungkin semua. Tentunya langsung pada ininya saja, sabar itu sebenarnya hal yang mungkin semua orang sudah mengalaminya. Mungkin sabar entah dengan musibah atau ujian, sabar dalam menanggapi sesuatu, atau sabar dalam sabar dalam meminta atau hal lainnya. Nah, di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 193 firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini sudah jelas bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya yang bersabar, umatnya yang sholat. Cukup mudah untuk meminta Allah selalu bersama kita, untuk meminta Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Mungkin di sini masih, aku tuh sudah sabar, aku tuh sudah melaksanakan sholat, tapi rasanya Allah tuh tidak pernah melindungiku, tidak pernah memberikanku kebahagiaan, bla-bla-bla dan sebagainya. Mungkin Allah itu memberi kebahagiaan pada kita itu tidak harus berupa materi. Mungkin dengan kesehatan, mungkin dengan orang-orang yang baik, kita dikelilingi orang-orang yang baik, mungkin kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan pekerjaan, kita masih diberikan orang tua yang lengkap. Itu kan juga namanya adalah kasih sayangnya Allah gitu loh. Jadi kasih sayang Allah itu harus berupa kayak harus kaya, banyak uang, bisa tidak. Mungkin hanya dengan kita sekarang ini masih bernafas, masih hidup, ini juga kenikmatan yang Allah berikan. Karena kita juga tidak tahu 1 menit atau 2 menit ke depan kita akan kita yang mati duluan, atau kita nanti kena musibah apa, kena musibah banjir, kena musibah kematian, kena musibah kecelakaan, kita kan juga tidak tahu. Nah, sabar dalam keterangan ayat Al-Quran yang di atas tadi menunjukkan bahwa manusia yang telah beriman wajib melakukan aktivitas sholat sehingga dapat membantu membimbing manusia ke arah kesadaran dan kesabaran. Pasti orang yang sholatnya daripada orang-orang yang iya memang sholat, cuman daripada nggak sholat gitu loh. Jadi kayak orang yang ibadah, biasanya orang yang ibadahnya itu maksudnya dikatakan sempurna, mungkin ini dari perspektif kita sebagai orang awam, itu pasti cobaannya pasti berat. Entah nanti dikatakan, alah kamu itu soalim, soal sholat, padahal aslinya tuh gini gitu. Entah kita tuh di mata manusia itu seperti apa, yang penting kita itu menjaga hubungan baik dengan Allah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya, sabar ini memang dapat dikategorikan kepada tingkah laku yang memiliki tingkat dan derajat yang tinggi dalam lingkungan hidup, apapun dan di mana dia hidup, serta berusaha mengembangkan diri untuk kebaikan hidupnya, yang menginginkan kesempurnaan hidupnya baik di dunia maupun untuk masa depan di akhiratnya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 75 menerangkan dengan jelas, Bismillahirrahmanirrahim,
ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqquna fiha tahiyyatan wa salama. Yang artinya mereka itu diberikan balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Namun dalam firman ini kita jangan salah mengartikan. Maksudnya kayak, oh ternyata tidak sholat pun kita itu hanya dengan sabar bisa loh masuk surga. Enggak guys. Jadi kita itu tetap harus sholat seperti tadi pernyataan Al-Quran firman Allah yang awal tadi. Lakukanlah sholat dan meminta pertolongan kepada Allah. Sholat itu sebagai hablum minallah yang menghubungkan kita dengan Allah, yang dimana Allah itu yang memberikan kesabaran terus menerus untuk menambah letak kesabaran kita. Nah, betapa sangat penting dan mulianya perilaku sholat yang dipraktikkan oleh orang-orang yang beriman dengan akidah yang tinggi semata-mata mengharapkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala darinya. Nah, sabar itu dapat digolong beberapa macam. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Tentunya musibah itu berbagai hal ya teman-teman, kayak kematian, entah nanti bencana alam atau kita kehilangan barang ataupun kecelakaan dan sebagainya. Yang kedua adalah kesabaran dalam ketaatan beribadah. Nah, di sini teman-teman yang masuk dalam ketaatan beribadah adalah mungkin kayak ada cobaannya gitu loh kalau ibadah, entah masjidnya jauh, entah nggak ada kendaraan untuk kita sholat berjamaah dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada sabar menghadapi gangguan manusia. Ini nih teman-teman yang mungkin udah sering ditemuin kalau manusia itu pasti suka mengganggu manusia. Ya udah kita sabar aja guys. Kalau ada ininya gini loh, kayak pasti ada balasannya kok kalau kita sabar gitu loh. Pasti Allah tahu kok mana hambanya yang melakukannya, mana hambanya yang tidak melakukannya. Entah itu karmanya nanti langsung ataupun tidak. Ya kita berdoa saja, ya kita sabar dengan hablum minallah tadi, dengan sholat kita meminta pertolongan kepada Allah, kita meminta ampunan, kita juga kayak, ya Allah aku salah apa, kayak bermuhasabah diri gitu loh teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi ringkasan dari penjelasan tadi, konsep sabar dalam perspektif Al-Quran berdimensi sosial, spiritual, yang lebih tinggi nilainya, dan diidentikan sebagai ibadah murni yang diperintahkan agama untuk memilikinya, dan bukan hanya sekedar nama, tapi Al-Quran membimbing orang-orang yang sabar itu menuju arah kemuliaan hakiki dan kesempurnaan kepribadian yang utama. Untuk menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat kelak, maka manusia membutuhkan dua kekuatan, yakni kekuatan fisik jasmani untuk tetap kuat dan segar bugarnya melaksanakan ibadah kewajiban agamanya dengan sempurna dan berkualitas tentunya. Nah, potensi tersebut bisa bermanfaat untuk membimbing diri dan juga membentuk kepribadian agar berkualitas menghadapi ujian-ujian dan cobaan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan dalam 7 menit ke depan ini tadi. Semoga ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari sedikit ringkasan yang saya jelaskan tadi. Bila ada salah kata mohon maaf, bila ada kurang lebihnya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.